Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Karina Marcella Berusbayang, NIM 0704201074, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia. Di sini saya menjalankan sistem pencernaan pada manusia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah struktur hewan yang diampu oleh Bu Syukriyah. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia yaitu merupakan serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun kimia. Proses mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung dan melibatkan gerakan fisik di dalam tubuh. Dan adapun yang pertama, mekanisme sistem pencernaan intraseluler, di mana pencernaan intraseluler adalah proses di mana asupan bahan sel dan memecah mereka di dalam membran sel. Sebagai lawan pencernaan ekstraseluler, di mana sel-sel mengekskresikan enzim untuk memecah komponen di luar dinding sel. Contoh kedua dapat dilihat dari beberapa organisme. Dalam pencernaan intraseluler, sel mampu menelan bahan-bahan dari lingkungan luar. Untuk organisme uniseluler ini, memberikan metode untuk memperoleh nutrisi untuk memberi makan sel. Penggunaan lain, pencernaan intraseluler dalam sistem kekebalan tubuh, di mana sel-sel dapat menelan bakteri, virus, dan partikel asing lainnya dalam menghancurkan mereka untuk menetralisir mereka, menghilangkan potensi sumber infeksi. Terdapat dua macam pencernaan intraseluler. Yang pertama ada heterofage, yang merupakan pencernaan heterofage melibatkan pemecahan benda di luar sel. Dan yang kedua ada autofage. Sedangkan autofage merupakan pencernaan intraseluler yang melibatkan konsumsi komponen dari dalam sel. Dan yang kedua itu ada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Pada manusia, makanan dicerna oleh alat pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir di usus. Hasil-hasil pencernaan kemudian diserap, sedangkan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui alat-alat pengeluaran khusus. Dan yang ketiga ada macam-macam proses pencernaan manusia. Makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan melalui dua macam proses pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan secara mekanisme. Merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis. Fungsi pencernaan mekanis adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari makanan. Hal ini berguna dalam proses reaksi enzimatik atau proses reaksi yang memerlukan bantuan dari enzim, sehingga mampu meningkatkan laju reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Dan yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Dalam hal ini, bentuk kimiawi tubuh adalah enzim yang mampu mengkatalisis reaksi dengan cara memisahkan kimiawi dalam proses hidrolisis. Di dalam tubuh
terdapat banyak sekali enzim pencernaan yang berguna untuk tubuh. Salah satunya adalah karbohidrat, amilum, lipase, protase, dan lain-lain. Produksi enzim-enzim ini terdapat pada air liur, asam lambung, cairan pankreas, serta getah usus. Dan yang keempat itu ada tahap-tahap pencernaan. Tahap-tahap pencernaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ingesti. Ingesti merupakan proses masuknya makanan dari cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui proses menelan baik koordinasi gerakan mengunyah. Tahap pertama pada proses ingesti adalah koordinasi otot lengan dan tangan membawa makanan ke mulut. Terjadi proses mengunyah, yaitu proses penyederhanaan ukuran makanan yang melibatkan gigi, mulut, gusi, dan lidah. Kedua itu ada mastikasi. Mastikasi merupakan proses pemotongan dan penggilingan makanan oleh gigi. Dan yang ketiga itu ada peristalsis. Peristalsis merupakan gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan sehingga tertelan melalui saluran makanan. Dan yang keempat itu ada digesti. Digesti merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke dalam lambung dan usus halus. Organ pencernaan yang berperan pada proses digesti diantaranya mulut, faring, esofagus, usus halus, dan kolon. Dan yang kelima itu ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan nutrien oleh usus melalui saluran darah dan getah bening menuju ke hepar. Proses absorpsi ini tidak merata di setiap bagian saluran pencernaan. Pada lambung hanya terjadi proses absorpsi alkohol. Sedangkan pada usus halus terjadi proses absorpsi paling utama, yaitu 90% dari nutrien yang sudah dicerna dan sedikit absorpsi air. Dan yang keenam itu ada metabolisme. Metabolisme merupakan proses akhir penggunaan makanan dalam tubuh, meliputi semua perubahan kimia yang dialami zat makanan sejak diserap oleh tubuh sebagai sampah. Proses metabolisme terjadi berbeda-beda berdasarkan jenis nutrien. Dan yang ketujuh itu ada egesti. Egesti merupakan proses eliminasi zat sisa yang tak dicerna dan bakteri dalam bentuk feses. Yang kedelapan itu dan yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi merupakan proses pembuangan zat-zat metabolisme dalam tubuh untuk menjaga homeostatis. Caranya melalui defekasi, nuksidiaporosis, dan ekspirasi. Dan yang kelima itu ada anatomi sistem pencernaan manusia. Anatomi pencernaan manusia terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan traktus gastrointestinal atau GI adalah saluran panjang yang masuk melalui tubuh dari mulut ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, serta menyerap makanan melalui lapisannya ke dalam darah. Organ dalam saluran pencernaan ini meliputi mulut, esofagus atau bisa disebut kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Organ pencernaan pelengkap bisa disebut dengan aksesori, termasuk lidah, gigi, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Gigi dan lidah terletak di dalam mulut yang juga membantu proses pencernaan dalam mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi lebih halus. Sedangkan kelenjar pencernaan manusia yang terdiri dari kelenjar, air liur, hati, dan pankreas membantu menghasilkan enzim-enzim yang membentuk proses pencernaan. Dan yang pertama dan selanjutnya ada juga organ-organ sistem pencernaan.
Organ-organ sistem pencernaan terdiri dari rongga mulut atau bisa disebut juga dengan oral, tekak, kerongkongan atau bisa disebut dengan esofagus, lambung bisa disebut dengan ventriculus, sekum, usus besar atau kolon, dan rektum. Lapisan organ pencernaan memiliki 4 lapisan dengan jaringan dan fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada mukosa. Mukosa berfungsi untuk lapisan yang mampu menyerap dan mensekresi, terdiri dari sel epitel dan jaringan ikat. Dan yang kedua itu ada submukosa. Submukosa lebih tebal, banyak pembuluh darah dan melayani mukosa. Dan yang ketiga itu ada muskularis, bertanggung jawab atas kontraksi dan pergerakan atau peristaltik, terdiri dari otot polos. Itu ada serosa, lapisan pelindung, terdiri dari jaringan ikat tidak berpembuluh darah, dan epitel squamous, mensekresi pelumas serosa, lapisan terluar dari organ. Dan selanjutnya itu ada organ aksesoris. Organ ini yang membantu mencerna makanan, akan tetapi bukan bagian dari saluran pencernaan. Yang pertama itu ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat 2 organ sistem pencernaan, yaitu gigi atau bisa kita sebut dengan dentin, dan yang kedua itu ada lidah atau bisa kita sebut dengan lingua. Masing-masing organ sistem pencernaan yang terdapat di dalam rongga mulut memiliki peranan dalam proses pencernaan makanan. Dan yang kedua ada gigi atau bisa kita sebut dengan dentin. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau vulva yang mengandung pembuluh darah dan ulat syaraf. Bagian gigi yang masuk ke rahang dilapisi zat yang disebut dengan semen. Bakteri yang hidup di sela-sela gigi adalah Entamuba gingivalis, yang berperan untuk menguraikan sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Selanjutnya itu ada lidah atau lingua. Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan bintil-bintil atau papila yang mengandung saraf pengecap. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta membantu menghasilkan suara ketika berbicara. Lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong masuk ke esofagus. Dan ketiga itu ada tekak atau faring. Tekak merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Tekak memiliki lubang yang menuju tenggorokan disebut glotis dan ditutup oleh klep yang disebut epiglotis pada waktu proses menelan. Tekak terdiri dari 3 bagian yaitu nasofaring, orofaring, dan tubaeustachus. Yang pertama itu ada nasofaring. Nasofaring adalah ruang di atas langit-langit lunak di bagian belakang hidung yang menghubungkan hidung ke mulut. Nasofaring memungkinkan seseorang bernapas melalui hidung. Nasofaring tetap terbuka, bahkan ketika otot fleksibel sehingga manusia bisa terus melanjutkan fungsi pernapasan. Dan yang kedua ada orofaring. Orofaring merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung dan berada di antara faring dengan trakea. Dan yang ketiga ada tubaeustachus. Tubaeustachus adalah saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan nasofaring, yaitu daerah di belakang hidung. Tubaeustachus selalu tertutup dan dalam keadaan steril. Hanya terbuka apabila udara diperlukan masuk ke telinga tengah atau pada saat mengunyah, menelan, dan menguap. Dan selanjutnya ada kerongkongan atau bisa disebut dengan esofagus. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm,
memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung atau menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukrosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis, dan lapisan adventitia. 1/3 bagian atasnya terdiri dari otot lurik dan 2/3 bagian bawahnya terdiri dari otot polos. Dan selanjutnya itu ada lambung atau bisa disebut dengan ventriculus. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Di dalam lambung terdapat 3 enzim, diantaranya enzim pepsin atau dapat mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. Enzim lipase, steapsin, bisa mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan enzim tripsin dapat mengubah pepton menjadi pelipeptida atau asam amino. Lambung terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan peritoneal luar yang merupakan lapisan serosa, dan yang kedua lapisan berotot yang terdiri dari kardiak atau terletak di sebelah atas dekat jantung. Fundus atau bagian yang membulat dan terletak di tengah, dan pilorus atau bagian yang berada di dekat usus. Ketiga otot ini mengatur gerakan peristaltik. Dan yang ketiga itu adalah lapisan submukosa yang terdiri dari jaringan areoral atau berisi pembuluh darah dan limpa. Dan yang keempat, lapisan mukosa yang terletak di sebelah dalam, tebal, dan terdiri atas banyak kerutan atau rugas. Kerutan tersebut akan hilang jika organ ini mengembang karena berisi makanan dan banyak mengeluarkan mukus. Lambung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama daerah kardiak atau memanjang, merupakan daerah pintu masuk pertama makanan dari esofagus. Dan yang kedua daerah fundus atau melingkar, yang merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat, menghasilkan HCl dan musin. Dan yang ketiga daerah pilorus atau menyerong, merupakan bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari atau duodenum, menghasilkan mukus alkali. Selanjutnya ada usus halus atau intestinum. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari yang kurang lebih 0,25 cm. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong kurang lebih 7 meter. Dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan yang kurang lebih 1 meter. Enzim-enzim yang terdapat pada usus halus adalah sebagai berikut. Yang pertama, enzim amilase, memecah amilo menjadi disakarida, dan yang kedua ada enzim pepsin, memecah peptide menjadi disakarida. Dan yang ketiga ada enzim erepsin, berasal dari erepsinogen, memecah peptin menjadi asam amino. Dan yang keempat ada enzim lipase, memecah gliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang kelima ada enzim disakarase, memecah disakarida menjadi monosakarida. Dan yang keenam ada enzim fosfatase, memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa. Dan yang ketujuh ada enzim enterokinase, memecah enzim tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. Dan selanjutnya ada usus besar atau bisa disebut dengan kolon. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau fases keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Usus besar memiliki diameter lebih besar dari usus halus, memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik.
menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama ascendent atau usus halus, berfungsi untuk menyerap nutrisi, menghaluskan makanan, menghasilkan zat, penyerapan zat di dalam tubuh. Dan yang kedua ada transferum atau usus datar, berfungsi untuk menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, menyerap air, menurunkan tingkat keasaman dan mencegah infeksi, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga ada descendant atau usus turun, fungsi untuk menyerap air dan garam. Pada bagian ujung usus buntu terdapat apendik atau disebut sebagai umbai cacing. Apendik berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Apendik berperan hemoglobin yang memiliki kelenjar limfoid di dalamnya. Dan yang terakhir itu ada anus atau bisa disebut dengan rektum. Bagian kolon paling akhir disebut anus atau rektum yang panjangnya cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan. Jika ada kekurangan dari penjelasan yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.